Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini, aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. The Boys adalah film Korea tahun 2023 yang diangkat dari kisah nyata, bercerita tentang seorang polisi yang berusaha membela tiga pemuda yang dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan di minimarket. Cerita dimulai di malam hujan di tahun 1999, di mana tiga pemuda berlari setelah melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap seorang nenek pemilik minimarket. Sampai 5 hari setelah kejadian, polisi langsung menangkap tiga pemuda setempat dan menyerahkannya ke kejaksaan. Hingga 17 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2016, sesuai setting waktu di film ini, seorang letnan polisi bernama Hwang Jun-chul kini menaiki kapal untuk bertemu rekan lamanya di kepolisian. Sampai setibanya di tujuan, Letnan Hwang langsung disambut oleh rekan-rekan lamanya, terutama yang bernama Jung-gyu. Jung-gyu sangat senang karena setelah sekian lama ditugaskan di pulau, akhirnya sebelum pensiun, Letnan Hwang bisa kembali bertugas di kantor yang sama dengan Jung-gyu. Nah, Letnan Hwang ini dulu dijuluki sebagai orang gila karena ketika sudah menangkap penjahat, Letnan Hwang tidak akan melepaskannya. Jung-gyu benar-benar bangga pernah bekerja sama dengan Letnan Hwang. Sampai dalam keadaan mabuk pun, Jung-gyu sangat menghormatinya. Letnan Hwang merasa Jung-gyu tidak berubah. Dan rekan polisi lainnya pun memberitahu bahwa Jung-gyu sangat senang karena permintaannya untuk bekerja sama kembali dengan Letnan Hwang akhirnya dituruti oleh wakil komisaris. Tapi Letnan Hwang tampak tidak senang hingga ia memilih pulang dan bertemu keluarganya. Istrinya Letnan Hwang rupanya membuka restoran, sementara anak perempuannya juga berprofesi sebagai polisi. Nah, pada bulan Mei tahun 2000, Letnan Hwang dipindah tugaskan ke kantor polisi yang di tahun sebelumnya menangani kasus perampokan di minimarket. Jung-gyu pun langsung menyambut Letnan Hwang yang menjadi kaptennya. Sampai tak lama, Letnan Hwang dihubungi oleh penelpon yang ingin bicara dengan kapten yang sebelumnya menangani kasus perampokan di minimarket. Nah, karena kapten sebelumnya sudah dipromosikan menjadi wakil komisaris, Jung-gyu jadi langsung memberitahu hal itu ke si penelpon. Anak buah wakil komisaris pun dengan sinisnya ingin tahu siapa yang mencari wakil komisaris, membuat Jung-gyu yang setelah itu mabuk jadi sangat kesal. Letnan Hwang jelas mempertanyakan, hingga rekan lainnya memberitahu bahwa Jung-gyu kesal atas sikap anak buah komisaris yang sok menjadi atasan. Padahal wakil komisaris dan anak buahnya dulu satu angkatan dengan Jung-gyu. Namun, karena si anak buah bekerja di bawah wakil komisaris, mereka semua jadi mendapat promosi setelah berhasil menyelesaikan kasus perampokan di minimarket. Jung-gyu sangat ingin punya atasan seperti wakil komisaris, membuat Letnan Hwang jadi menggebrak meja. Letnan Hwang meyakinkan akan membuat satu timnya mendapat promosi seperti wakil komisaris, hingga setelah itu, Letnan Hwang langsung mengajak timnya menangkap penjahat. Tapi tak lama, Letnan Hwang dihubungi oleh si penelpon lagi yang ingin memberitahu pelaku yang sebenarnya dari kasus perampokan di minimarket. Letnan Hwang dan Jung-gyu pun menemuinya, dan si penelpon yang sebut saja sebagai pecandu ini langsung memberitahu bahwa pelaku sebenarnya dari kasus perampokan di minimarket adalah teman dekatnya yang bernama Cho. Cho mengaku ke si pecandu telah merampok dan membunuh nenek di minimarket bersama dua temannya yang berasal dari Busan. Jadi, tiga pemuda yang ditangkap bukanlah pelaku sebenarnya. Si pecandu sebenarnya sudah menghubungi wakil komisaris berkali-kali, namun selalu diabaikan. Letnan Hwang pun bertanya alasan si pecandu melaporkan Cho yang padahal teman baiknya, dan si pecandu menjelaskan jika ia sebenarnya sudah menyuruh Cho untuk menyerahkan diri. Cho ketika mabuk selalu ingin bunuh diri karena merasa bersalah. Jadi daripada Cho mati konyol, si pecandu memilih untuk melaporkannya ke polisi. Letnan Hwang jadi ingin bertemu Cho, dan si pecandu pun langsung mempertemukannya. Cho sebelumnya mengaku kabur lewat gerbang yang rusak setelah merampok, tapi saat reka adegan ulang, Cho menyaksikan tiga pemuda yang difitnah malah menaiki gerbang. Si pecandu minta Cho menjelaskan yang sebenarnya, namun Cho menyangkal pernyataan itu dan menganggap si pecandu sedang mabuk lem. Jung-gyu pun kesal, hingga kemudian
Letnan Huang langsung menanyakan Jungyu tentang bukti yang tersisa dari kasus perampokan di minimarket. Tapi Jungyu menjelaskan tidak ada berkas yang tersisa karena wakil komisaris serta semua polisi yang terlibat menutup kasusnya dengan cepat. Tak lama, Letnan Huang dan Jungyu mendapat laporan kejahatan lagi. Mereka pun langsung mengejar pelakunya, namun si pelaku melawan dengan senjata tajam. Tangan Letnan Huang terluka, hingga Letnan Huang yang emosi jadi langsung menghajar si pelaku dengan brutal. Mereka lalu membawa si pelaku, dan Jungyu sangat bangga memiliki atasan yang gila seperti Letnan Huang. Tapi setelah itu, Letnan Huang minta diturunkan di minimarket tempat terjadinya kasus perampokan. Letnan Huang memperkenalkan diri, dan ia bertanya ke anak dari nenek pemilik minimarket yang meninggal atas kejadian perampokan. Awalnya si anak tidak mau mengatakan apa-apa, namun ketika Letnan Huang menanyakan kapan gerbang minimarket itu diperbaiki, si anak yang bernama Misuk memberitahu gerbang itu diperbaiki setelah kejadian. Setelah itu, Letnan Huang kembali ke kantor. Komisaris sudah mendengar Letnan Huang baru saja menangkap penjahat, dan wakil komisaris yang bernama Wu Sung juga langsung memperkenalkan diri sekaligus mengucapkan selamat. Letnan Huang yang tangannya terluka pun menjabat tangannya dengan tangan kiri, dan Wu Sung yang ingin makan dengan Letnan Huang di lain waktu jadi memberi kartu namanya. Wu Sung pergi dengan jajarannya, dan Letnan Huang yang tanpa tidak suka jadi menyuruh Jungyu membawakan semua berkas kasus perampokan di minimarket. Letnan Huang yang berhasil menangkap penjahat pun diberi tepuk tangan oleh rekan-rekannya. Sampai malamnya, Letnan Huang kembali ke rumah dan membawa berkas kasus perampokan minimarket. Letnan Huang membaca berkas tersebut sambil ditemani anaknya. Namun Letnan Huang sudah merasa aneh karena video bukti reka adegan ulang di berkas itu sudah dicoret. Kesaksian tertulis dari 3 pemuda yang mengaku masuk ke minimarket dengan menaiki gerbang juga membuat Letnan Huang merasa janggal, karena padahal sebelumnya Misuk memberitahu bahwa setelah kejadian gerbangnya harus diperbaiki, yang berarti pelaku sebenarnya masuk dengan cara membobol gerbang. 3 pemuda itu juga menyatakan membuka pintu minimarket menggunakan obeng, dan ketika masuk, 3 pemuda langsung menutup mulut ibunya Misuk dengan lakban agar si ibu tidak berteriak, namun si ibu malah tak sengaja terbunuh. Mereka lalu membagi uang hasil rampoknya, sementara perhiasan yang didapat mereka buang ke sungai. Letnan Huang pun jadi langsung mendatangi keluarga dari 3 pemuda yang dijadikan tersangka. Pemuda pertama bernama Byung-won, dan ketika Letnan Huang minta keterangan dari kakeknya Byung-won, si kakek menjelaskan bahwa di malam kejadian, Byung-won di rumah dan fokus menyervis mesin selama berjam-jam. Si kakek juga memberitahu bahwa 3 pemuda itu sebenarnya tidak lulus sekolah dasar. Letnan Huang pun menunjukkan foto obeng yang digunakan untuk menyungkil pintu minimarket, dan si kakek mengakui obeng tersebut memang miliknya yang hanya digunakan untuk menyalakan televisi. Tapi polisi membawa obeng itu dan menjadikannya sebagai barang bukti. Kemudian, Letnan Huang dan Jungyu mendatangi keluarga dari pemuda kedua yang bernama Chang Ho. Tapi karena mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa dari neneknya Chang Ho, membuat Letnan Huang jadi mendatangi keluarga dari pemuda ketiga yang bernama Sung Wo. Letnan Huang bertanya ke adiknya Sung Wo, dan si adik menjelaskan bahwa pada saat kejadian, Sung Wo tidur di sampingnya dan tidak kemana-mana. Si adik sebenarnya sudah mengatakan hal itu berkali-kali, tapi tidak ada polisi yang mendengarkannya. Letnan Huang pun bertanya soal pernyataan Sung Wo yang mengaku mencuri perhiasan untuk ibunya, padahal yang Letnan tahu, ibunya Sung Wo sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Si adik pun menjelaskan, Sung Wo memang sering seperti itu, karena Sung Wo merasa bersalah atas kematian ibunya. Si ibu meninggal karena meminum minuman, yang tanpa sepengetahuan Sung Wo, minuman tersebut rupanya pestisida. Jadi Sung Wo tidak bisa membaca, bahkan menulis nama sendiri pun, Sung Wo minta bantuan Chang Ho. Letnan Huang yang mendengar itu pun jadi langsung ke penjara bersama Jungyu dengan membawa berkas kasus sekaligus pintu. Mereka menemui 3 pemuda, dan Sung Wo yang sempat ketakutan langsung Jungyu tenangkan. Letnan Huang menjelaskan kedatangannya hanya untuk bertanya, dan ia mulai bertanya kepada Chang Ho yang tangannya kapalan. Letnan Huang ingin tahu di mana lokasi Chang Ho membuang perhiasannya,
Namun karena Chang Ho gugup dan lupa, membuat Letnan Huang mewajarkan karena ia tahu Chang Ho memang bukan pelakunya. Letnan Huang lalu memberi obeng ke Byung Won dan menyuruhnya menyungkil pintu dengan obeng itu. Dan jika berhasil, Letnan Huang akan memberikan Byung Won uang. Byung Won pun mencoba membukanya, tapi karena tidak bisa, Letnan Huang jadi sadar Byung Won juga bukan pelakunya. Letnan Huang kemudian juga minta Sung-woo menulis nama dan membaca, tapi karena Sung-woo tidak bisa dua-duanya, membuat Letnan Huang jadi mempertanyakan berkas pengakuan yang sebelumnya ditulis oleh Sung-woo. Sung-woo pun terdiam, membuat Letnan Huang minta 3 pemuda itu jujur dan menjelaskan semuanya. Letnan Huang benar-benar ingin membantu mereka, tapi karena 3 pemuda itu ketakutan, membuat Letnan Huang tahu bahwa 3 pemuda itu telah mendapat kekerasan dari polisi selama penyelidikan. 3 pemuda pun menangis karena sebelumnya mereka memang disiksa oleh anak buahnya Woo-sung. Sung-woo dipaksa menulis pengakuan dari perbuatan yang tidak pernah ia lakukan, dan ketika salah, mereka kembali dihajar habis-habisan. Woo-sung lalu mengecek pengakuan yang ditulis Sung-woo, yang mana Sung-woo harus dipaksa menjadi orang yang membunuh si nenek menggunakan lakban. Sung-woo pun menerima itu, namun ia mempertanyakan mengapa mereka tidak diberi makan. Sung-woo dan yang lainnya benar-benar lapar, tapi Woo-sung yang tidak peduli malah menyuruh anak buahnya untuk mengajar mereka lagi. Letnan Huang yang mendengar pun jelas tidak habis pikir, hingga ia jadi berniat untuk mengeluarkan 3 pemuda itu, asalkan mereka memberi kesaksian itu di kejaksaan. Tapi 3 pemuda yang takut ke kejaksaan langsung menolak, dan Byung Won serta Chang Ho bahkan menganggap kesaksian Sung-woo hanya omong kosong. 3 pemuda memilih kembali ke penjara, membuat Letnan Huang dan Jung Yoo jadi tidak bisa apa-apa. Kemudian, ke bulan Juli tahun 2016, Chang Ho yang bekerja sebagai supir murid-murid taekwondo melihat Sung-woo dituduh mencuri oleh pihak taekwondo. Chang Ho jelas membela Sung-woo, tapi ia malah disangka sebagai kaki tangan dan akhirnya dibawa ke kantor polisi tempat Letnan Huang bertugas. Letnan Huang menanyakan permasalahannya, dan rekannya menjelaskan bahwa pihak taekwondo menuduh Sung-woo dan Chang Ho mencuri, padahal kenyataannya tidak. Permasalahan sebenarnya hanya perkelahian, namun Sung-woo dan Chang Ho dituntut hanya karena mereka mantan pembunuh. Misuk dan pengacaranya pun datang untuk membela, karena mereka kini menjadi wali bagi Sung-woo dan Chang Ho. Letnan Huang sebenarnya mengabaikan permasalahan itu, namun ia diminta menyerahkan permasalahan tersebut ke kantor pusat. Letnan Huang pun minta Jung Yoo mengurus semuanya karena ia diminta menemui kepala polisi. Namun Jung Yoo memberitahu bahwa kepala polisi saat ini sedang bersama Woo-sung. Jung Yoo berpesan agar Letnan Huang tidak emosian seperti dulu, dan Letnan Huang pun menuruti. Tapi karena cekcok kembali terjadi, membuat Letnan Huang jadi memperingati pihak taekwondo. Pihak taekwondo jadi kesal dengan Letnan Huang yang seolah membela mantan pembunuh. Tapi Misuk langsung membantah karena Chang Ho dan Sung-woo bukanlah orang yang membunuh ibunya. Adu mulut kembali terjadi sampai kepala polisi dan Woo-sung datang bersama anak buahnya. Woo-sung pun menyapa Letnan Huang serta menanyakan posisi barunya, dan Letnan Huang mengaku senang dan langsung ingin pergi. Tapi anak buahnya Woo-sung yang melihat Chang Ho dan Sung-woo mempertanyakan apa yang terjadi. Jung Yoo pun memberitahu hanya masalah pertikaian sepele, hingga Woo-sung langsung menyuruhnya untuk melepaskan Chang Ho dan Sung-woo. Pihak taekwondo yang tidak terima tentu minta ganti rugi lebih dulu, tapi Woo-sung yang ingin masalah selesai tidak peduli. Woo-sung pergi, dan ketakutan serta marah terlihat jelas di wajah Sung-woo dan Chang Ho. Setelah itu, Letnan Huang yang kembali ke kantor langsung ditemui Misuk dan pengacaranya. Misuk merasa bersalah karena dulu selain menjadi penyebab 3 pemuda di penjara, Misuk juga jadi penyebab Letnan Huang dipindah tugaskan ke pulau. Misuk benar-benar minta maaf, tapi Letnan Huang tidak mau membahasnya karena yang berlalu biarlah berlalu. Letnan Huang yang sibuk ingin pergi, namun Misuk langsung minta bantuan karena ia ingin mengajukan persidangan ulang untuk 3 pemuda. Si pengacara ingin Letnan Huang membantu mereka dengan memberikan berkas kasusnya dulu, namun Letnan Huang hanya diam.
Malamnya, Misuk yang mendapat kabar dari pamannya, jadi minta si paman datang ke kantor pengacaranya besok. Chang Ho lalu datang memberi makanan ke adiknya Sung Ho, hingga keadaan menjadi canggung. Hari berikutnya, di kantor pengacara, Misuk menonton rekaman reka ulang adegan dari kasus perampokan dulu yang baru si paman temukan. 3 pemuda pun mengintip, membuat Sung Ho takut, karena jika mengadakan sidang ulang, artinya mereka akan bertemu lagi dengan Woo-sung dan anak buahnya. Tapi Chang Ho dan Byung Won minta Sung Ho tidak perlu takut, karena mereka harus kuat agar bisa menghadapi Woo-sung. Letnan Huang lalu datang membawa berkas kasus, membuat Sung Ho langsung bertanya, apakah Letnan Huang memihak Woo-sung? Tapi Letnan Huang mengaku tidak berpihak pada siapapun. Letnan Huang langsung memberi berkas kasusnya, dan menurut si pengacara, berkas dan rekaman reka ulang adegan sudah cukup untuk mereka mengajukan permohonan sidang ulang. Misuk pun berterima kasih, namun Letnan Huang tidak butuh terima kasih karena berkas-berkas tersebut hanya kertas tidak berguna. Letnan Huang ingin pergi, tapi Misuk memohon agar Letnan Huang membantu mereka untuk menemukan pelaku yang sebenarnya, karena kesaksian dari pelaku sebenarnya sangat penting bagi 3 pemuda. Letnan Huang yang kesal pun jadi langsung menolak, karena di saat ia sudah hidup tenang, Misuk malah kembali melibatkannya ke kasus yang padahal sudah ditutup. Tapi Misuk terus memohon bantuan Letnan Huang, sebab semua itu ia lakukan untuk menebus kesalahannya dulu kepada 3 pemuda. Misuk ingin membantu 3 pemuda agar hidupnya tenang tanpa rasa bersalah, namun Letnan Huang menghiraukan dan pergi. Kembali ke bulan Mei tahun 2000, Letnan Huang yang makan dengan Woo-sung serta anak buahnya langsung menanyakan alasan Woo-sung mengabaikan laporan dari si pecandu tentang pembunuh sebenarnya. Bagaimana bisa 3 pemuda lugu itu ditetapkan sebagai tersangka perampokan dan pembunuhan, padahal di antara 3 pemuda itu ada yang punya keterbelakangan mental. Tapi anak buahnya Woo-sung menegaskan bahwa 3 pemuda itu memang tersangka dan mereka juga sudah mengaku. Letnan Huang pun tahu bahwa anak buahnya Woo-sung lah yang memaksa mereka untuk menulis pengakuan. Tapi anak buahnya Woo-sung yang lebih marah menegaskan jika mereka punya buktinya. Letnan Huang pun bertanya mengapa bukti tersebut tidak dipublikasikan dan mengapa rekaman video reka ulang adegan malah dihapus. Laporan dari si pecandu juga mengapa diabaikan, padahal si pecandu sudah melaporkan dengan sangat yakin bahwa 3 pemuda itu bukan pelakunya. Letnan Huang minta anak buahnya Woo-sung menjelaskan semuanya, tapi si anak buah terus menyangkal dengan alasan kasusnya sudah ditutup. Rekaman video reka adegan juga sudah tidak ada karena kasetnya rusak. Jadi si anak buah minta Letnan Huang tidak mengungkit lagi kasus yang sudah ditutup. Letnan Huang yang geram pun jadi ingin anak buahnya Woo-sung mendapat tindakan disipliner. Tapi Jungju langsung berusaha menenangkan suasana. Si anak buah pun tidak habis pikir dengan Jungju yang masih bisa menjilat atasannya yang menyebalkan, hingga Letnan Huang yang tak terima dengan perkataan itu jelas makin murka. Tapi Woo-sung langsung menghentikan dan minta anak buahnya untuk menghormati Letnan Huang sebagai tamunya. Woo-sung minta Letnan Huang tenang, karena Woo-sung sangat menghargai semua dugaan Letnan Huang yang yakin bahwa 3 pemuda bukanlah pelakunya. Woo-sung tidak melarang Letnan Huang untuk mempercayai kesaksian 3 pemuda, tapi Woo-sung minta Letnan Huang tidak melupakan kesaksian korban, karena Misuk yang sebagai korban sudah bersaksi bahwa yang merampok minimarket dan membunuh ibunya adalah 3 pemuda itu. Woo-sung pun minta Letnan Huang lain kali menjaga sikapnya, hingga Letnan Huang yang tak bisa berkata, jadi langsung menemui Misuk dan bertanya tentang pelaku sebenarnya. Misuk awalnya mengaku tidak ingat apa-apa, membuat Letnan Huang bingung, karena bagaimana bisa Misuk yang tidak ingat bisa memberi pernyataan bahwa 3 pemuda itu pelakunya. Misuk pun menegaskan bahwa 3 pemuda itu memang pelakunya, karena ia sudah melihat sendiri salah satu dari pemuda itu ada yang tangannya kapalan sama persis seperti pelaku di malam kejadian. Letnan Huang pun mempertanyakan bagaimana Misuk bisa yakin 3 pemuda itu pelaku hanya karena salah satu tangannya ada yang kapalan. Tapi Misuk pergi dan tidak mau menjelaskan. Sampai di hari berikutnya, Letnan Huang langsung dimarahi atasan karena mencoba membuka kasus yang sudah ditutup.
Si atasan minta Letnan Huang tidak membuat gaduh, tapi Letnan Huang yang tidak peduli langsung mengajak Junggyu pergi. Mereka mencari Cho di tempat kerjanya, namun Cho langsung kabur. Mereka jadi mengejarnya, sampai ketika sudah tidak ada jalan untuk berlari, Letnan Huang menangkap Cho dan langsung membawanya pergi ke Busan. Letnan Huang pun langsung merekam, dan Cho juga langsung mengakui bahwa setelah merampok dan membunuh nenek minimarket, Cho dan dua temannya pergi ke Busan untuk menjual perhiasan. Satu temannya Cho yang bernama Lee masih tinggal di Busan, sementara satu temannya lagi kini berada di penjara. Letnan Huang pun jadi minta Cho menunjukkan tempat tinggal Lee. Sampai ketika tiba, Letnan Huang langsung menangkap Lee dan membawanya ke kantor polisi. Letnan Huang langsung minta Lee menceritakan semuanya, namun karena Lee bungkam, membuat Letnan Huang jadi beralih menanyakan Cho. Cho yang takut pun mulai menjelaskan bahwa pada bulan Juli tahun 1999, Cho, Lee, dan satu temannya menghisap lem serta menenggak obat terlarang. Setelah teler mereka kabut-kebutan dengan mobil, tapi karena tidak punya uang untuk membeli rokok, mereka memutuskan merampok minimarket. Mereka masuk dengan merusak gerbang, dan pintu minimarketnya mereka bobol menggunakan linggis. Linggis tersebut sekarang sudah Letnan Huang bawa dari rumahnya Lee, dan dulu saat berhasil masuk, mereka langsung mengikat Misuk dan anaknya dengan lakban. Ibunya Misuk yang berisik juga mereka ikat dan tutup mulutnya dengan lakban, hingga kemudian mereka langsung mengambil uang dan perhiasan. Mereka pun senang, namun Cho panik karena ibunya Misuk sudah tidak bergerak. Lee pun mencoba memberi pertolongan, tapi teman satunya lagi memaksa mereka kabur. Letnan Huang sekarang minta Lee mengakui semuanya, karena Cho yang merasa bersalah sudah mengakui semuanya. Tapi tiba-tiba atasan datang sambil marah, dan Junggyu yang mencoba menjelaskan langsung ditendang. Atasan minta Letnan Huang ke ruangan komisaris. Sampai setibanya, Letnan Huang langsung dimarahi. Komisaris minta Letnan Huang berjabat tangan dengan Woo-sung dan menghentikan semuanya. Tapi Letnan Huang langsung menolak. Anak buahnya Woo-sung yang tak terima juga langsung Letnan Huang hajar, hingga Woo-sung jadi minta baik-baik agar Letnan Huang menghentikan penyelidikan kasus perampokan di minimarket, karena jika dilanjutkan, nama kepolisian akan hancur. Semua polisi yang terlibat pasti tidak akan senang, membuat Letnan Huang kesal mengapa ia harus berhenti, padahal yang melakukan kesalahan dalam penyelidikan adalah Woo-sung dan anak buahnya. Woo-sung dan anak buahnya memukul 3 pemuda tidak berdosa hanya demi mendapatkan pengakuan, tapi Woo-sung yang tidak merasa bersalah tetap menganggap penyelidikannya benar. Soal pemukulan bahkan Woo-sung wajarkan selama penyelidikan, jadi Woo-sung merasa ia dan Letnan Huang tidak ada bedanya. Letnan Huang justru nomor 1 soal urusan memukul, tapi Letnan Huang menegaskan bahwa mereka berbeda karena Letnan Huang hanya memukul orang yang bersalah. Letnan Huang menanduk kepala Woo-sung, dan ia minta agar pelaku sebenarnya yang sudah Letnan Huang tangkap diserahkan ke kejaksaan. Karena jika tidak, Letnan Huang akan mengungkapkan kasusnya ke media. Letnan Huang kemudian minta Junggyu menghubungi jaksa, hingga tak lama jaksa yang bernama Oh langsung menghubungi Letnan Huang. Letnan Huang langsung minta jaksa Oh menyelidiki kasusnya lagi, hingga jaksa Oh yang setuju pun langsung memberitahukan tanggal pemeriksaan dan minta Letnan Huang datang untuk mengamati. Letnan Huang berharap jaksa Oh bisa adil, dan panggilan pun diakhiri. Kemudian, Letnan Huang datang menemui Misuk dan memberitahu bahwa ia sudah menangkap pelaku sebenarnya, yaitu Lee. Letnan Huang menunjukkan foto tangan Lee yang kapalan, tapi Misuk tidak mau mendengarkan apa-apa karena kematian ibunya sudah sangat membuatnya terluka. Misuk yang tidak ingin diganggu lagi langsung menutup pintu, membuat Letnan Huang jadi menunjukkan rekaman pengakuan Cho. Nasib 3 pemuda dipertaruhkan di rekaman itu, jadi Letnan Huang langsung meninggalkan kaset rekaman itu agar Misuk tahu kebenarannya lalu bisa membuat keputusan. Hari berikutnya, Letnan Huang menghadiri undangan jaksa Oh untuk mengamati pemeriksaan silang terhadap 3 pemuda dan trio Busan. Trio Busan yang dimaksud adalah Cho, Lee, dan satu temannya yang dipenjara. Si pecandu yang rupanya sudah dipenjara juga dihadirkan,
Dan saat pihak penyidik mulai bertanya siapa yang melaporkan, si pecandu langsung menunjuk Cho. Pihak penyidik lalu ingin tahu tentang pertemuan si pecandu sebelumnya dengan Letnan Huang, dan si pecandu mengaku jika ia memberitahu Letnan Huang bahwa Cho dan dua temannya adalah pelaku sebenarnya dari kasus perampokan. Pihak penyidik menanyakan kebenaran tentang informasi tersebut, namun si pecandu yang tertekan malah menyebut informasi tersebut hanya sebuah kebohongan. Alasan si pecandu melaporkan informasi tersebut karena ia dendam dengan Cho yang sudah melaporkannya, hingga Letnan Huang yang mendengar itu jadi benar-benar marah. Letnan Huang menuduh Jaksa O dan pihaknya sudah memanipulasi anak-anak itu, hingga Letnan Huang jadi menekan Cho dan temannya untuk bicara jujur. Cho ingin menjelaskan, namun Jaksa O langsung membanting gelas dan menyuruh Letnan Huang keluar. Si pecandu juga dikembalikan ke penjara, dan setelah itu pihak penyidik mengeluarkan lampiran yang menyatakan bahwa pada bulan April sampai Agustus, Lee dan temannya menetap di kapal nelayan. Ada tanda tangan Lee dan satu temannya di lampiran itu, dan sekarang pihak penyidik jadi bertanya, mengapa Lee dan temannya mengaku ikut merampok bersama Cho pada bulan Juli. Tapi Lee dan temannya menegaskan semua itu hanya pengakuan Cho, hingga pihak penyidik langsung bertanya ke Cho, mengapa Cho mengaku merampok bersama Lee dan satu temannya, padahal mereka saat itu berada di kapal nelayan. Cho pun tidak bisa menjawab, membuat pihak penyidik menyuruh Cho agar memikirkan baik-baik, karena siapa tahu Cho salah dalam membuat pernyataan. Apalagi di malam kejadian Cho mabuk lem. Jadi Jaksa O menduga bisa saja ada hal yang Cho lupa. Cho pun jadi mengiyakan perkataan Jaksa O bahwa ia lupa, hingga akhirnya pihak penyidik langsung menetapkan 3 pemuda sebagai pelakunya. Jika tidak mau mengaku, Jaksa O bisa menyerahkan 3 pemuda lagi ke anak buahnya Wosung agar diselidiki ulang, hingga pemuda yang sangat takut pun jadi mengaku bahwa mereka memang pelakunya. Cho pun menangis menatap 3 pemuda itu, dan Letnan Huang yang benar-benar marah juga tidak bisa apa-apa. Sementara anaknya Misuk yang sedang memutar radio, tak sengaja menyetel kaset dari Letnan Huang yang berisi pengakuan Cho. Misuk yang mendengar itu pun mencoba menghubungi Letnan Huang. Namun sayangnya, Letnan Huang kini sudah berkemas karena ia telah dipindah tugaskan ke pulau. Misuk yang mencoba mengejar pun tidak Letnan Huang pedulikan, membuat Misuk setelah itu jadi menemui 3 pemuda. Hingga setelah mengetahui 3 pemuda itu ternyata tinggal di daerah yang sama dan bukan dari Seoul, membuat Misuk menangis, benar-benar merasa bersalah. Kembali ke bulan Agustus tahun 2016, Misuk dan pengacaranya mendatangi tempat Cho bekerja. Mereka menanyakan Cho ke rekan kerjanya, namun rupanya Cho sudah meninggal. Si rekan lalu menjelaskan ke Letnan Huang bahwa setelah bebas dari kantor polisi, Cho selalu mabuk-mabukan. Rasa bersalah yang terus menghantui hidup Cho membuat Cho memutuskan mengakhiri hidupnya. Nah, karena sekarang yang tersisa hanya Lee dan satu temannya, Misuk dan pengacaranya jadi minta tolong ke Letnan Huang untuk mencari keberadaan mereka berdua. Tapi Letnan Huang yang kesal minta Misuk dan pengacaranya sadar karena ketika mereka sudah tidak bisa menemukan Lee dan satu temannya, artinya jalan mereka sudah buntu. Si pengacara pun jadi akan menunda permohonan sidang ulang sampai mereka menemukan keberadaan Lee dan satu temannya, membuat Misuk agak sedih. Letnan Huang juga sebenarnya takut sidang ulang hanya akan membuat 3 pemuda terluka, hingga setelah itu ia jadi menemui 3 pemuda. Mereka rupanya sedang bekerja karena mereka harus mencari uang untuk membantu Misuk mempersiapkan persidangan ulang. Mereka sudah menganggap Misuk sebagai ibunya sendiri, hingga ketika minum bersama, Letnan Huang langsung tersenyum karena 3 pemuda yang dulu ia kenal penakut, kini sudah tumbuh dewasa. Chang Ho juga diketahui menyukai adiknya Sung Wo, namun Chang Ho membantah karena ia merasa tidak akan ada wanita yang mau menerima mantan narapidana. Tapi Byung Won dan Sung Wo minta Chang Ho tidak berkecil hati, karena mereka yakin setelah memenangkan sidang ulang, Chang Ho bisa bersama dengan adiknya Sung Wo dan hidup mereka juga akan bahagia. Letnan Huang pun terus mendengarkan cerita mereka sampai ketiduran. Sampai ketika terbangun, Letnan Huang tersentuh saat melihat 3 pemuda dewasa itu
sedang bermain di sungai layaknya anak kecil. Letnan Huang sadar masa-masa kecil tiga pemuda itu telah dihancurkan. Hingga setelah itu, Letnan Huang langsung ke kantornya dan menghubungi kontaknya Li. Sampai setelah tahu kontak Li aktif, Letnan Huang pun langsung menghubungi pengacaranya Misuk dan menyuruhnya mengajukan permintaan sidang ulang. Letnan Huang kemudian berangkat untuk mencari Li di hari berikutnya, namun Wusung datang menemuinya. Wusung pun langsung mengungkit, selama 30 tahun bekerja, Letnan Huang tidak pernah mendapat promosi selama 15 tahun. Setahun lagi Letnan Huang akan pensiun, dan Wusung menawarkan akan memberikan Letnan Huang pangkat, asalkan Letnan Huang berhenti membela wanita menyedihkan dan tiga pemuda bodoh. Letnan Huang pun langsung menolak tawaran itu mentah-mentah, karena ia tidak akan diam lagi seperti 16 tahun ke belakang. Letnan Huang akan terus membela tiga pemuda, dan meskipun harus menghadapi Wusung dan antek-anteknya, Letnan Huang tidak takut karena sekali maju, ia tidak akan pernah mundur ke belakang. Letnan Huang ingin pergi, tapi Wusung langsung minta Letnan Huang memikirkan nasib anaknya yang seorang polisi. Istri Letnan Huang jelas tidak terima, hingga setelah itu Letnan Huang pergi. Letnan Huang mengikuti Li yang kini hidup bahagia bersama istri dan anaknya, hingga setelah bertemu, Letnan Huang langsung mengungkit soal tiga pemuda yang dipenjara karena ulah Li. Li menegaskan Letnan Huang salah orang, membuat Letnan Huang jadi memaksa Li untuk bersaksi di persidangan. Li tidak akan dipenjara karena kasusnya sudah kadaluarsa, jadi Letnan Huang hanya ingin minta Li bersaksi agar sidang ulang tiga pemuda bisa dimenangkan. Istrinya Li lalu muncul, dan Letnan Huang jadi menyapa istri dan anaknya Li. Letnan Huang mengaku sebagai teman lamanya Li, jadi ia ingin bertemu besok dan minta Li menghubunginya. Tapi malamnya, Li mengirim pesan permintaan maaf ke Letnan Huang karena ia tidak bisa bersaksi. Si pengacara yang sudah mengunggah artikel tentang sidang ulang pun menghubungi, dan Letnan Huang jadi mengajak bertemu. Hari berikutnya, Li yang berada di kantor benar-benar tidak tenang. Letnan Huang pun kembali datang, dan Li minta maaf karena tidak bisa bersaksi. Li memohon agar tidak dilibatkan, karena sekarang Li punya kehidupan baru dan ia juga sudah berubah. Letnan Huang jelas kesal, karena Li bisa hidup dengan enak tanpa memikirkan tiga pemuda yang masa kecilnya sudah Li hancurkan. Letnan Huang hanya minta Li bersaksi sebagai pelaku kasus perampokan, dan Li juga tidak akan dipenjara. Tapi Li tetap menolak karena takut keluarganya tahu tentang masa lalunya, membuat Letnan Huang jadi ingin mengatakan semuanya ke istrinya Li. Li jelas menahan Letnan Huang sampai Misuk dan tiga pemuda datang. Li pun minta Letnan Huang menemui Cho atau satu temannya agar mereka saja yang bersaksi, membuat Letnan Huang memberitahu bahwa satu temannya Li sudah kabur ke luar negeri. Misuk juga memberitahu Li tentang kematian Cho, tapi Li yang mendengar itu malah menyebut Cho bodoh. Misuk pun langsung menamparnya, karena bagaimana bisa Li yang waras tidak sedikit pun merasa bersalah. Li sudah membuat hidup Misuk dan tiga pemuda jadi menderita, hingga Chang Ho yang tidak tahan, jadi ingin menghajar Li, tapi Letnan Huang tahan. Li yang akhirnya sadar jadi mau bersaksi, tapi ia minta agar jangan sampai keluarganya tahu. Letnan Huang pun berjanji akan menutupi identitas Li sampai akhir, dan ia akan segera menghubungi Li untuk memberitahu tanggal sidangnya. Letnan Huang pergi meninggalkan Li yang lemas. Sampai setibanya di rumah, Letnan Huang mendapat masalah karena tiba-tiba restoran istrinya ditutup. Letnan Huang juga akan diperiksa oleh internal kepolisian, sementara anaknya Letnan Huang juga akan dipindah tugaskan. Tapi si anak tidak sedih, dan justru ia minta Letnan Huang untuk terus memperjuangkan apa yang saat ini sedang Letnan Huang perjuangkan. Hari berikutnya, sebelum menemui internal kepolisian, Letnan Huang minta maaf ke istrinya karena menjadi penyebab restorannya ditutup. Si istri sebenarnya kesal, tapi karena si istri melihat semua yang Letnan Huang lakukan di televisi, si istri juga jadi mendukung Letnan Huang untuk terus memperjuangkan yang benar. Setelah itu Letnan Huang siap memenuhi panggilan, dan Jung Gyu yang sudah diperiksa duluan juga minta Letnan Huang untuk tidak menyerah.
Letnan Huang pun jadi langsung masuk ke ruangan Wusung dan menghajar anak buahnya. Hingga setelah itu, Letnan Huang langsung menyerahkan surat pengunduran diri. Letnan Huang minta Wusung berhenti mengganggu orang yang tidak bersalah, tapi Wusung tidak butuh karena ia lebih memilih memecat Letnan Huang secara tidak hormat dan menjadikan Letnan Huang sebagai pengkhianat seluruh departemen kepolisian. Letnan Huang yang menjadi musuh seluruh polisi juga tidak akan bisa hidup tenang. Tapi Letnan Huang tidak takut karena di mata Letnan Huang, Wusung bukanlah polisi kuat melainkan hanya seorang preman. Singkatnya, tiba di hari persidangan ulang, Letnan Huang menunggu kehadiran Lee. Tapi karena Lee rupanya tidak hadir, membuat pengacaranya Misuk jadi minta Wusung untuk maju sebagai saksi. Si pengacara lalu memperlihatkan berkas kasus dan mempertanyakan mengapa bukti rekaman video reka ulang adegan dicoret. Si pengacara menduga bukti rekaman tersebut sengaja dihilangkan karena Wusung takut penyelidikan paksanya terhadap 3 pemuda akan terbongkar. Si pengacara menunjukkan bukti video reka ulang adegan yang didapat dari pamannya Misuk, bahwa di video itu Wusung dan anak buahnya sangat jelas memaksa 3 pemuda untuk melakukan reka ulang adegan. 3 pemuda di video itu terlihat seperti boneka yang mengikuti arahan Wusung dan anak buahnya. Tapi Wusung mengaku memberikan arahan itu karena takut 3 pemuda itu lupa dengan perbuatannya. Wusung menegaskan hanya sebatas memberi arahan, membuat si pengacara jadi memperdengarkan rekaman suara pengakuan dari Cho. Jaksa pun ragu suara itu suaranya Cho, tapi Misuk langsung bisa memastikan karena suara menyeramkan Cho itu telah tertanam di kepala Misuk. Jaksa penuntut kemudian menunjukkan foto tangan pelaku yang kapalan dan bertanya ke Misuk. Hingga setelah Misuk mengiyakan, jaksa penuntut jadi minta Chang Ho menunjukkan tangannya. Chang Ho pun terpaksa memperlihatkan tangannya yang kapalan, membuat seisi persidangan jadi menduganya sebagai tersangka. Sidang ditutup, dan malamnya, Letnan Huang langsung mendatangi huniannya Lee. Istrinya Lee memberitahu jika Lee tidak pulang ke rumah selama beberapa hari, hingga Letnan Huang jadi minta dihubungi apabila nanti Lee menelpon. Letnan Huang pergi, tapi istrinya Lee yang tahu Letnan Huang polisi, langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Lee melakukan kejahatan? Tapi Letnan Huang mengalihkan pembicaraan dan malah bersikap baik. Letnan Huang pun menunggu Lee di mobil dan mencari ke pelabuhan, namun Letnan Huang tidak bisa menemukan Lee. Letnan Huang jadi minta maaf ke Misuk dan 3 pemuda, tapi 3 pemuda tidak mempermasalahkan karena berteriak di persidangan bahwa mereka bukan pelaku, itu semua sudah cukup bagi mereka. Mereka ingin meneriakan itu, terutama pada penguasa yang sudah menghancurkan hidup mereka. Setelah itu, Letnan Huang yang kembali menonton rekaman reka ulang adegan, sepertinya menemukan sesuatu. Letnan Huang langsung menanyakan tentang Jaksa Oh ke si pengacara, dan si pengacara memberitahu bahwa besok Jaksa Oh akan hadir di persidangan sebagai saksi dari jaksa penuntut. Sampai di hari berikutnya, Jaksa Oh pun hadir dan sudah siap bersaksi. Jaksa Oh ingin menutup kasus tersebut secepatnya karena ada urusan, dan setelah itu, Jaksa Oh langsung bertanya ke 3 pemuda, apakah selama penyelidikan dulu, Jaksa Oh pernah berbuat jahat? Byung Won dan Sung Ho pun mengaku tidak, tapi Jaksa Oh adalah orang yang mengancam mereka. Chang Ho juga terpaksa mengaku di penyelidikan pertama karena mereka terus disiksa, tapi Jaksa Oh langsung bertanya, mengapa dulu ketika ditanya Letnan Huang, 3 pemuda tidak mengakui kejahatannya. Ketika dipertemukan dengan Cho dan yang lainnya, 3 pemuda malah mengakui kembali perbuatannya. Dan sekarang, Jaksa Oh tidak habis pikir karena 3 pemuda lagi-lagi tidak mengakui kejahatannya. Besok mungkin 3 pemuda bisa mengakui kejahatannya lagi. Jadi menurut Jaksa Oh, yang namanya penjahat tetap tidak bisa dipercaya. Chang Ho pun menegaskan jika mereka bukan anak kecil lagi yang bisa Jaksa Oh permainkan. Dan Jaksa Oh juga tidak menganggap mereka sebagai anak kecil karena di mata Jaksa Oh mereka adalah pembunuh. Jaksa Oh lalu menyalahkan Letnan Huang karena bukannya melindungi 3 pemuda aneh itu, Letnan Huang malah mengeksploitasi mereka hingga membuat masyarakat resah. Misuk yang tidak terima pun minta Jaksa Oh menarik kata-katanya.
membuat hakim jadi langsung memberi peringatan. Jaksa O kemudian lanjut memperlihatkan bukti bahwa Lee dan satu temannya yang Cho akui sebagai tersangka saat kejadian sedang berada di kapal nelayan. Ada bukti lampiran beserta tanda tangan mereka, dan Jaksa O yakin si pengacara beserta pihaknya tidak akan punya bukti untuk membantahnya. Tapi si pengacara rupanya punya bukti, dan ia langsung menunjuk Letnan Huang sebagai saksi. Letnan Huang pun kembali memperlihatkan video reka ulang adegan dan langsung menunjukkan keberadaan Cho dan Lee yang tertangkap kamera. Cho dan Lee terlihat menyaksikan reka ulang adegan setelah kejadian. Jadi, soal lampiran yang menyatakan Lee dan temannya berada di kapal nelayan sudah jelas bohong. 3 pemuda pun tepuk tangan dan langsung diikuti seisi persidangan. Jaksa penuntut jadi minta bukti ke Letnan Huang yang bisa memastikan kehadiran Cho dan Lee di dalam video itu. Tapi Letnan Huang minta jaksa penuntut bertanya sendiri ke Jaksa O karena Jaksa O juga pernah menginterogasi mereka. Jaksa penuntut minta Jaksa O maju, tapi Jaksa O malah lepas tangan dan menyuruh Wusung. Hingga Wusung yang kesal pun jadi minta waktu 2 hari ke hakim untuk memeriksa rekaman video itu di forensik. Wusung yakin orang di dalam video tersebut bukanlah Lee. Tapi tiba-tiba Lee muncul bersama istrinya dan langsung mengakui bahwa orang di dalam video tersebut memang dirinya. Lee mengaku sebagai pelaku sebenarnya di kasus perampokan pembunuhan di tahun 1999, dan setelah itu si pengacara langsung minta Lee untuk bersaksi. Si pengacara bertanya mengapa Lee hadir, padahal awalnya tidak mau bersaksi, dan Lee mengaku jika istrinya lah yang membuatnya sadar. Jadi sebelumnya si istri minta Lee kembali karena anaknya sakit, namun saat kembali, si istri malah langsung menanyakan kebenaran tentang Lee yang pernah membunuh seseorang. Lee yang tahu si istri baru ditemui Letnan Huang pun minta si istri agar jangan mempercayai Letnan Huang karena semua yang Letnan Huang katakan itu bohong. Letnan Huang hanya berusaha menjebaknya, tapi si istri membantah karena Letnan Huang justru baik dan sangat peduli pada mereka. Letnan Huang sama sekali tidak memberitahu masa lalunya Lee, tapi sekarang si istri sudah mengetahui yang sebenarnya. Si istri merasa berat untuk memberitahu anak-anak, jadi si istri lebih memilih untuk bercerai. Lee pun benar-benar merasa bersalah telah menjalani hidup 16 tahun tanpa merasa bersalah, dan sekarang ia berterima kasih ke Letnan Huang yang masih memperlakukannya seperti manusia. Lee juga minta maaf ke Misuk serta 3 pemuda, dan Lee sangat menyesal karena bungkamnya selama ini sudah membuat hidup mereka hancur. Si pengacara pun mempertanyakan bagaimana si istri bisa mengetahui masa lalunya Lee, dan Lee pun menjelaskan bahwa orang yang memberitahu dan mengancam istrinya adalah Wusung. Wusung mengancam si istri agar Lee tutup mulut, dan jika Lee macam-macam, Wusung juga akan menyuruh Jaksa O memenjarakannya. Tapi Wusung serta anak buahnya masih bisa membantah dan malah menantang dengan minta bukti. Jaksa O pun diam-diam pergi, hingga saat itulah 3 pemuda langsung meneriakkan di hadapan Wusung dan anak buahnya bahwa mereka bukan pembunuh. Seisi persidangan yang terharu pun memberikan tepuk tangan, sampai akhirnya 3 pemuda itu diputuskan tidak bersalah. Perjuangan Letnan Huang yang berhasil membela 3 pemuda pun membuat keluarga dan rekannya bangga. Begitu juga dengan 3 pemuda yang akhirnya bisa tersenyum bahagia. Penderitaan selama 17 tahun bagi 3 pemuda itu pun berakhir di tahun 2016. Namun, polisi serta jaksa yang terlibat ternyata sama sekali tidak dihukum. 3 pemuda itu diketahui sudah menjalani kehidupan normal, hingga cerita kemudian berakhir. Dan itulah seluruh alur film The Boys 2023. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.